Ya Allah, pada malam hari ini hamba-Mu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama bagi makhluk yang sakit. Ya Allah, pada malam hari ini hamba-Mu berniat berobat dengan Al-Quran untuk diri saya, orang tua saya, dan keluarga saya. Ya Allah, jika di dalam tubuh hamba dan semua keluarga hamba ada penyakit medis ataupun non medis, sembuhkanlah hamba ya Allah, sehatkanlah hamba ya Allah, agar hamba semakin semangat belajar dan mengamalkan ilmu yang telah saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة واجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Para santriwan santriwati pesantren Al-Farisi dan juga pengurus pesantren Al-Farisi dan juga semua praktisi Jamiah Ruqyah Suwajat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan kita semua menjadi orang yang mulia di dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan santriwati pesantren Al-Farisi yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di pesantren Al-Farisi untuk mengikuti kegiatan atau acara terapi Al-Quran atau pengobatan dengan Al-Quran, yaitu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Harapannya kita mengikuti terapi Al-Quran yaitu agar kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain, yaitu dengan terapi Al-Quran kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehat jasmani dan juga sehat rohani, sehat badannya dan juga sehat hatinya. Badannya sehat, hatinya juga sehat. Hati yang sehat adalah hati yang tidak memiliki perasaan dendam, tidak malas dalam beribadah, dan juga hati yang sehat adalah hati yang selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang senantiasa bersolawat, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersabar ketika tertimpa musibah. Nah, adik-adik semuanya sudah pernah mengikuti terapi Al-Quran, karena di pesantren Al-Farisi ini kalau tidak salah lebih dari 5 kali mengadakan terapi Al-Quran, dan saya tidak akan panjang lebar menjelaskan apa itu ruqyah, karena kalian semua tentunya sudah tahu apa itu ruqyah, dan saya hanya sekedar mengingatkan kembali ruqyah itu adalah bahasa Arabnya ruqyah, katanya orang Jawa yaitu sumuk, katanya orang Madura sembur. Dan terapi Al-Quran ini atau ruqyah ini lebih banyak menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca nantinya. Nanti kita akan bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang dibaca adalah Suratul Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kenapa harus Al-Quran yang kita jadikan obat? Karena Al-Quran, salah satu fungsi dari Al-Quran itu sendiri adalah syifa, yaitu obat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifa, sesuatu yang menjadi obat. Obat dari segala macam penyakit, baik medis ataupun non-medis. Non-medis ini seperti apa? Contoh misalkan malas untuk belajar, malas untuk sekolah, terus sering lupa ketika menghafalkan pelajaran, atau sering ngantuk ketika belajar, dan untuk menerima nasihat-nasihat yang baik. Itu namanya penyakit medis, penyakit non medis. Insya Allah dengan terapi Al-Quran ini Allah akan mengangkat semua penyakit medis ataupun non medis, sehingga kita di dalam suci, di dalam bulan suci Ramadan ini, kita semua diberi kelancaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat terapi dengan Al-Quran yang pertama yaitu kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama. Ada semua yakin atau tidak bahwa Al-Quran sebagai obat? Orang Islam harus yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah obat. Kenapa harus yakin? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Qul, katakanlah Muhammad, huwa adapun Al-Quran lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran, bagi orang-orang yang yakin terhadap Al-Quran, hudan akan menjadi petunjuk, wa shifaa dan akan menjadi obat. Jadi Al-Quran akan menjadi petunjuk, Al-Quran akan menjadi obat, yaitu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran adalah obat. Terus syarat yang kedua yaitu kita harus berniat berobat dengan Al-Quran. Kenapa harus niat? Katanya Rasul, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal atau perbuatan tergantung dengan niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jika kita baca Al-Quran niatannya yaitu untuk kedua orang tua kita, supaya kedua orang tua kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
diampuni dosa-dosanya, diberi kelancaran rezekinya, maka pahala Al-Quran yang kita baca akan memberikan pengaruh seperti itu, sehingga orang tua kita diberi kesehatan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Terus ketika kita niat baca Al-Quran, niatan kita untuk istighfar, bertobat dengan Al-Quran, maka pahala Al-Quran tersebut akan memberikan pengaruh kepada kita. Pengaruh apa? Yaitu pengaruh kesembuhan dari segala macam penyakit, kesembuhan, memberikan pengaruh kesehatan, baik sehat jasmani dan rohaninya. Terus yang ketiga yaitu syarat terapi dengan Al-Quran, yaitu kita harus perintahkan penyakit yang ada di dalam tubuh supaya keluar. Penyakit apa saja? Kalian merasakan penyakit apa saja coba selama ini? Misalkan sakit perut, lain kalau sakit perutnya kekenyangan lain. Mulai baca Al-Quran percuma, waktu juga kawin kenyang dulu. Jadi kalau sakit perutnya itu bukan karena kekenyangan, sakit perut emah misalkan, maka bisa dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Atau penyakit pusing, sakit gigi, panas, pilek misalkan. Nah, penyakit-penyakit tersebut yang kalian rasakan bisa perintahkan. Nanti ketika baca ayat-ayat Al-Quran, baik penyakit yang ada di dalam tubuh saya, penyakit medis atau non medis, penyakit pusing, penyakit yang ada di perut, penyakit yang ada di kepala, penyakit yang ada di kaki, keluar kalian semua. Diusir, seperti diusir, diperintahkan supaya keluar apanya? Penyakit. Terus yang keempat yaitu diikhlaskan. Jika nanti ingin muntahkan, makanya disiapkan resep biar tidak lari-lari keluar. Ya, nanti muntahkan, berarti Allah menghendaki keluarnya penyakit lewat muntahan. Kok saya ingin nangis, keluarkan air matanya, berarti Allah menghendaki keluarnya penyakit lewat air mata. Kok cukup misalkan bisa langsung kecil dan langsung jadi, yaitu ke kamar mandi. Apapun reaksinya ikuti saja. Kok saya ingin teriak misalkan, keluarkan suaranya, tapi jangan dibuat-buat. Biasanya kalau dibuat-buat nanti setelah selesai mulutnya nanti akan sakit. Kenapa? Karena dia sudah berbohong. Tak perlu acereng, maka nanti setelah selesai baca Al-Quran biasanya mulutnya nanti sakit. Biasanya kalau tidak bohong, tidak biasanya apa yang terasa sakit nanti akan dihilangkan oleh Allah melalui Al-Quran. Terus selanjutnya yaitu tawakal ala Allah, pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sebagai kata pengantar sebelum terapi Al-Quran. Nanti yang akan dibaca yaitu suratul Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surat Al-Fatihah pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang sebanyak 7 kali. Setelah itu ayat kursi pada bacaan wala yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim diulang sebanyak 7 kali. Terus Al-Ikhlas pada bacaan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad itu diulang sebanyak 7 kali. Terus Al-Falaq pada bacaan wa min syarri nafatsati fil 'uqad itu diulang sebanyak 7 kali. Terus surat An-Nas pada bacaan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu diulang sebanyak 7 kali. Setelah itu baru ayatnya ditiup. Nah, sebelum dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu airnya diminum sedikit. Airnya diminum sedikit, diminum seperti ini. Pakai sabun ini. Air apa? Luangi. Tujuan apa? Oleh lupa. Perhatikan caranya. Tadi airnya kan sudah dibuka kan tutupnya. Terus dekatkan ke bibir seperti ini. Kasih lubang sedikit, tutup, kasih lubang sedikit. Seperti ini coba. Ikuti tangan saya, ikuti. Seperti ini, terus dekatkan ke bibir. Sambil lalu
pejamkan mata, nanti baca ayat Al-Quran bersama-sama ya. Setelah itu, setelah selesai membaca ayat-ayat Al-Quran, airnya ditiup 3 kali. Setelah ditiup, udara yang ada di dalam gelas hirup lewat hidung. Setelah dihirup 3 kali. Terus keluarkan lewat mulut ke samping kiri. Coba secara praktek. Ditiup dulu 3 kali, tiup pertama, tiup airnya, serot airnya. Setelah ditiup 3 kali, hirup udaranya lewat hidung, terus keluarkan dari mulut ke samping kiri. Nah, sudah selesai, nah, seperti itu. Setelah itu baru nanti airnya sudah. Dan sekarang airnya dekatkan ke mulut semuanya, dekatkan ke mulut, pejamkan mata, selangnya ditaruh bawah, sedotannya dibuang, ditaruh di dalam kresek, letakkan di dalam kresek. Yuk, airnya dilekatkan ke bibir, ikuti di depan tanda celana, tekuna bersergi coba ya ada, teroi. Sudah seperti ini. Nah, terus dekatkan ke bibir, pejamkan mata. Sudah, khusyuk, konsentrasi. Sekarang dengarkan bacaan niat yang saya baca. Cukup dengarkan saja. Konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bi niyatil ruqyati li ajli isti'anati billahi li shifaa'i jami'il amradi bi wasitatil ayatil Qur'anil Karim. Kama nawa ahluna wa abauna as-salihun, kama nawa asy-syaikh Hamdin al-Muntaha, kama nawa kusallama ala siddiqi, wa kama nawa Kiai Haji Ahmad Ibrahim, wa kama nawa Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaid Ibrahim, wa kama nawa Kiai Haji Anwar Syafi'i, wa kama nawa Kiai Haji Hafizuddin Muhajir, wa kama nawa Sadatu Sufiyah, wa kama nawa Masyayikh An-Nahdlatul Ulama, annallahu yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qira'atana fi qira'atihim, wa annallaha yarzuquna al-futuha wal munuha wal rusukha wa sanahat jasadi wal muha wa tawbatan nasuha, wa annallaha yarzuquna al-ilma wal amala wa yadhkuruna min az-zikri waz zalal, wa annallaha yaghfiru lana dhunubana wa yudhibu 'anna ghayra dhunubina wa yujibuna min mudillatil fitani wal mihani ma dhahara minha ma batan, wa annallaha yarzuquna as-sihhata wal 'afiyata wa rahmatan barakata wa 'ala hadhihi an-niyyah wa 'ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang bersama-sama ikuti saya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, pada malam hari ini hamba-Mu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama bagi makhluk yang sakit. Ya Allah, pada malam hari ini hamba-Mu berniat berobat dengan Al-Quran untuk diri saya, orang tua saya, dan keluarga saya. Ya Allah, jika di dalam tubuh hamba dan semua keluarga hamba ada penyakit medis ataupun non medis, penyakit gangguan bangsa jin,
setan, sihir, guna-guna, dan lain sebagainya, atau penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Ya Allah, dengan barokah Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran, dengan izin-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, angkatlah ya Allah, sembuhkanlah hamba ya Allah, sehatkanlah hamba ya Allah, agar hamba semakin semangat belajar, menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama, lebih semangat belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang telah saya dapatkan. Ya Allah, jadikanlah hamba anak yang soleh, yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Tetap pejamkan mata, tidak boleh tolak-tolak. Tetap pejamkan mata, medun, tetap medun. Sekarang ikuti lagi baca sholawat Tibbil Qulub 1 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Selanjutnya baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa 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 iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من خلقه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 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 من الجنة والناس. Akhirnya ditiup 3 kali, ditiup 3 kali. Setelah ditiup, udara yang ada di atas air hirup lewat hidung, anginnya hirup lewat hidung, keluarkan lewat mulut ke samping, hirup udaranya. Hirup yang ada udara yang ada di dalam gelas udaranya hirup, keluarkan lewat mulut ke samping kiri. Hirup lagi, keluarkan lewat mulut ke samping kiri. Sekarang ikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum shifa'a Bidawakatil Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. Saya berniat untuk memperoleh kesembuhan dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'u Zamzam yuqri'uka salam. Sekarang akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya diminum, menghabiskan. Caranya minum seteguk demi seteguk, tak boleh deg-deg. Coba perhatikan caranya seperti ini. Latihan, coba perhatikan di depan caranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Nabi sampai habis. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Caranya seperti itu. Cara yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi benar, tidak boleh bernafas di dalam air. Jadi tak boleh jadi caranya diminum. Bismillah, diminum. Alhamdulillah, minum lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Dan ini harus dipraktekkan di rumah. Jadi dalam minum tidak boleh apa? Tak boleh ada karena matulana ada bahasa Indonesia apa? Apa bahasa Indonesia sampai saya tahu? Tak boleh ada sekalian harus seteguh demi. Nah, itu yang caranya minum. Yang pertama diminum seteguh demi seteguh dengan ucapan Bismillah, selesai Alhamdulillah, Bismillah, selesai Alhamdulillah. Terus yang kedua caranya minum tak boleh sambil berdiri, tak boleh minum sambil menjenguk minum betul toju. Jadi mungkin tak boleh mancing bodoh makan juga harus minum harus Nah sekarang pejamkan mata kembali, pejamkan mata biar cepat selesai, pejamkan mata mulai. Betul. Nah sekarang pejamkan mata. Air yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam air sudah mengandung obat dari segala macam penyakit medis ataupun non medis, penyakit malas, penyakit enggan untuk menerima nasihat, tak kena ibadai, orang tua alasan, itu juga penyakit. Rasakan air yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam air sudah mengandung obat dan mulai menyebar ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pejamkan mata. Betul. Rasakan airnya dan sekarang perintahkan penyakitnya yang ada di dalam tubuh kalian supaya keluar. Wahai penyakit yang ada di dalam tubuh saya, keluar kalian semua. Saya tidak ingin kalian berada di dalam tubuh saya. Penyakit sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, sakit kaki, sakit tangan semuanya, sakit mata, sakit mulut semuanya, keluar kalian semua dengan barokah Quran, dengan mujizat Al-Quran. Biar penyakit yang ada dalam tubuh kalian semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti ketika sampai pada bulan suci Ramadan, kalian semua dalam kondisi sehat dan lancar dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, khususnya yaitu lancar dalam melaksanakan ibadah puasa. Terus ceritakan, saya bicara kepada penyakit yang ada di dalam tubuh adik-adik saya ini, penyakit medis ataupun non medis, penyakit malas, penyakit lempo, penyakit suka untuk belajar, keluar kalian semua. Penyakit susah untuk menghafal, susah untuk belajar, keluar kalian semua. Jangan pernah mengganggu adik-adik saya ini. Saya hitung sampai 3 penyakit yang ada di kaki naik ke atas. Jika sampai pada hitungan ketiga kalian tetap bertahan dalam tubuh saudara saya ini, adik-adik saya ini, maka kalian akan saya bakar dengan ayat-ayat Al-Quran. Pejamkan mata. 2, penyakit yang ada di perut, penyakit yang ada di gigi, penyakit yang ada di kepala, penyakit yang ada di pundak, keluar kalian semua. 3, perintahkan dalam hati supaya keluar. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فيه شفاء للناس وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Nah, sekarang tangannya, tangan kanan di atas kepala semuanya. Tangan kanan di atas kepala, kreseknya diletakkan otak-otakan sampai kreseknya mulut-otakan dekatkan ke mulut. Tangan kanan di atas kepala semuanya, pejamkan mata. Betul boleh, betul. Sekarang dengarkan ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sekarang tangan yang kanan letakkan di depan dada, sahabat dari dadana, tempelkan ke dada, pejamkan mata, tetap kenceng. Cukup dengarkan kembali. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة واجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekarang tangannya diturunkan, Pak Toron. Sekarang bersama-sama tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut, ucapkan Alhamdulillah. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut, ucapkan Alhamdulillah. Tarik nafas lagi panjang dari hidung, panjang, keluarkan lewat mulut, ucapkan Alhamdulillah. Terakhir sekali lagi tarik nafas, keluarkan lewat mulut, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah selesai terapi Al-Quran pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika sampai pada bulan suci Ramadan yang akan datang, kita semua diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Khususnya diberi kelancaran, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa. Semuanya harus melaksanakan puasa dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat tarawih dan juga tadarus Al-Quran. Nah, mungkin hanya ini yang dapat bisa sampaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.